terus terang aja saya bilang bahwa di belakang ini semuanya adalah Jokowi. Karena Hmm. apa? Hmm. Karena Habibur Rahman, eh, Ketua Komisi 3, langsung mengatakan bahwa tolong kejaksaan memberikan gelar perkara bagaimana bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Hmm. Nah ini kan menarik. Gitu. Jadi kita lihat di sini Partai Gerindra tidak bermain di sini. Hmm. Justru ingin dan sebelum itu juga ada pernyataan Prabowo yang mengatakan Kejaksaan Agung, polisi jangan main ciduk-ciduk aja ya, jangan main ambil-ambil aja ya. Ya. Jangan sampai pemerintahan ini didiskreditkan, Prabowo didiskreditkan untuk kepentingan Jokowi dan untuk kepentingan Gibran. Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Soal ditetapkannya mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi tersangka dalam dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung itu rame banget tuh sekarang, masih rame banget ya. Dan ternyata ini bukan hanya jadi konsumsi media lokal, tapi media internasional itu menyorotinya ya. Ini ada di Inggris, di Hong Kong, India, Malaysia, Singapura, semuanya memberitakannya. Dan rata-rata menganggap ini sebagai politisasi begitu ya. Ini menggunakan instrumen kekuasaan, instrumen hukum untuk membungkam para kelompok kritis. Nah, saya membaca sebuah tulisan opini dari Antoni Budiawan. Ini adalah Managing Director dari PEPS, ini Political Economic Policy Studies. Ini tulisannya rasanya setiap hari ada tulisannya. Menarik, ini dia menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa Tom Lembong itu tidak bersalah. Oke, langsung aja saya ajak Anda bergabung. Halo, Mas Antoni. Halo, selamat pagi Yes, Mas Herzu. yes. Ini tulisan Anda pede banget Anda menyatakan bahwa ini bukti-bukti Tom Lembong itu tidak bersalah. Memang seberapa kuat bukti yang Anda punya itu? Iya, saya menulis itu dengan catatan kan saya memberikan alasan-alasannya dan Ya, juga rujukannya ya. berdasarkan peraturan dan Hmm. peraturan itu sendiri dirujuk oleh Kejaksaan Agung Ya, sewaktu mentersangkakan itu dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor ya. 527 Mhm. tahun 2004. Nah, Ya, berdasarkan itu ya itu kita analisa gitu. Kita oke. cermati. Ya, ya. Nah, bagaimana kalau kok bisa rujukannya sama, tapi kejaksaan menyimpulkan itu ada salah walaupun tidak ada aliran dana, tapi Anda rujukannya sama menyatakan itu bukti kuat bahwa dia tidak bersalah. Iya, jadi kalau kita lihat itu kan ada satu rujukan tergantung dari sudut pandang mana kita Hmm. melihatnya. Mhm. Artinya sudut pandang ini bukan dari hukum, apakah ini dari politik atau memang murni Iya. dari penegakan hukum. Nah, Yes. kalau kita lihat bahwa kan saya juga memberikan alasan ya kenapa tuduhan-tuduhan jaksa itu sangat lemah, Hmm. bahkan mengaburkan eh, fakta-fakta yang ada dan dengan mengenakan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Nah, saya ungkapkan aja ya, saya ini Yes. Ya. Mhm. misalnya dibilang pertama adalah bahwa ada surplus gula di tahun 2015. Kenapa itu diberikan Mhm. uh, izin impor? Ya. Nah, rujukannya adalah rapat koordinasi tanggal 12 atau 15 Mei ya Hmm. di media ada yang kutip 12 Mei, ada yang 15 Mei Hmm. 2015. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu tidak pernah surplus gula. Hmm. Dari dulu nggak pernah surplus gula. Itu data di Dan BPS ya, Pusat Statistik menunjukkan data itu ya. Ya. data dari BPS statistik menunjukkan itu. Hmm. Pada tahun 2015 importnya 3,3 juta ton Mhm. ya. Dan yang diberikan Tom Lembong itu hanya 105.000 ton. Hmm. Hanya 3% Hmm. dari total keseluruhan import 2015. Ini yang dituduhkan kepadanya. Ya. Jadi bagaimana bisa bahwa 3% itu mengatakan eh,
menyalahgunakan wewenang gitu kan. Mhm, Ini kan mhm, karena dia tidak ada delik dan apa segala, lalu dikatakan menyalahgunakan wewenang gitu. mhm, Bukan menyalahkan prosedur, mhm, administrasi dan sebagainya gitu. mhm. Nah itu pertama. Yang kedua, katanya izin impor harus diberikan melalui rapat koordinasi atau rekomendasi untuk impor dari Hmm. Kementerian Teknis, Ya, kementerian terkait. ya. Hmm. Nah, dua ini dulu. Yang satu kita sudah bantah bahwa itu tidak ada surplus. Nah, yang kedua adalah mengenai untuk persetujuan impor atau izin impor diperlukan koordinasi. Ya, Nah, dasar hukum yang dipakai adalah tahun 2004. Tahun 2004. 2000 pada saat itu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Masih jadi satu ya waktu itu ya. Jadi masih satu Hmm, di situ hmm, ya. hmm. Kementerian ini jadi satu Perindustrian Perdagangan. Ya. Oleh karena itu di dalam peraturan itu tidak ada kebutuhan atau kewajiban untuk Hmm. melakukan rapat koordinasi. Ya. Karena apa? Bahwa kemudian terpisah bagaimana penjelasannya? Bahwa kemudian kementeriannya dipisah? Nah, ini kan belum. Oke, saya nanti masuk ke sana gitu. Oke, Nah, ya. sebelum ada itu, berarti Tom Lembong tahun 2015 masih mengacu itu. Jadi tidak perlu ada rapat koordinasi. Mhm. Oke. Jadi kalau dibilang tidak ada rapat koordinasi menyalakan peraturan, itu peraturan yang nanti tahun Hmm. 2016 gitu. Nah, Belum jadi ya, belum belum di. jadi. Oke, menarik ini. Nah, belum jadi kan gitu kan. Hmm. Jadi dia mengacu kepada situ gitu. Nah, kemudian karena kementerian sudah dipisah, lalu kemudian Tom Lembong berinisiatif. Kenapa saya katakan berinisiatif? Karena ini adalah peraturan Menteri Perdagangan. Ya. Jadi dia sendiri toh yang Hmm. berinisiatif, bukannya melalui DPR, bukannya melalui presiden dan sebagainya. Menteri Perdagangan mengatakan bahwa ini tidak benar. Dia harus konsultasi terus kepada Kementerian Teknis, maka dibuatlah peraturan yang mengatakan mencabut peraturan 2004 tadi Mhm. karena sudah tidak relevan lagi, Ya. karena kementerian sudah dipecah menjadi perindustrian dan perdagangan, dan itu dicabut kemudian diganti dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor Hmm. 117 tahun 2015 ditandatangani pada 23 Desember 2015 berlaku untuk 1 Januari ke depan. Oke. Mhm. Nah, itu mulai 1 Januari di situ jelas disebutkan bahwa untuk izin impor diperlukan rapat koordinasi. Sebelum kita melihat begitu, ini ada 2 izin impor nih Mas Hersu. Ya. Mhm. Untuk jenis apa gulanya. Gulanya, ya, Pertama ya. adalah untuk gula kristal mentah. Mhm. Yang kedua adalah untuk gula kristal putih untuk konsumsi. Yang Ya. mentah untuk produksi ini, untuk Mhm. produsen. Mhm. Ya, sebenarnya setengah ada gula rafinasi, kita anggap aja gula rafinasi dan mentah itu menjadi satu, itu untuk produsen, Mhm. dan satu lagi rafinasi untuk keperluan industri, yaitu perusahaan minum, makanan, dan sebagainya ya. Mhm. Lalu kemudian gula konsumsi. Untuk memberikan izin impor gula kristal mentah, untuk produsen diolah kembali menjadi gula rafinasi atau gula industri, itu tahun 2005 tidak diperlukan koordinasi, dan boleh sampai sekarang pun boleh diberikan kepada perusahaan swasta. Nah, ini dakwaan selanjutnya dari Kejaksaan Agung bahwa seharusnya itu diberikan kepada BUMN. Nah, Ya. ini yang merancukan. Mhm. Jadi kepada BUMN benar hanya kalau gula putih. Mhm. Nah, Kejaksaan Agung mengatakan Tom Lembong memberikan izin gula kristal mentah. Ya. Seharusnya, nah Mhm. ini dia mengatakan ini, seharusnya Tom Lembong memberikan gula kristal putih. Mhm. Kalau gula kristal mentah ini tidak boleh, tapi di dalam peraturan itu boleh. Mhm. Nah, itu diberikan kepada memang swasta. Nah, ini adalah apa? Sudah framing dari Kejaksaan Agung bahwa pemberian kepada izin kepada swasta menyalahi undang-undang harusnya kepada BUMN. Ya. Karena gula kristal putih harus diberikan kepada BUMN.
Nah, Mhm. Kejaksaan Agung tidak melihat dua hal yang terpisah, gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, terus kemudian dari situ Kejaksaan Agung juga mencampur adukan antara produsen dengan distribusi. Lalu mengatakan ada potensi kerugian 400 miliar Ya. Mhm. yang melalui Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI, Ya. yang notabene adalah BUMN. Nah, di situ dia mau masuk bahwa Tom Lembong ini merugikan negara. Ya, ya, ya. Benar tidak ada aliran dana, Hmm. tapi dia merugikan negara dan lagi dicari aliran dananya. Nah, Ya, oke. kenapa ini menarik? Karena tadi itu saya katakan ada dua hal terpisah, produsen dan distribusi. Mhm. Sewaktu Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah, yaitu untuk produsen, sampai di situ titik. Adakah penyalahgunaan wewenang? Adakah aliran korupsi di situ? Hmm. Nah, kalau ini tidak ada, kemudian bisa saja produsen ini menyerahkan distribusi kepada yang lain-lainnya dan kong kali kong. Dan Ya. itu udah bukan ranah dari Kementerian Perdagangan lagi gitu kan. Mhm. Mhm. Karena pada saat itu kita tahu bahwa mungkin distributor, mungkin BUMN dan sebagainya itu bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendistribusikan, itu hal yang lainnya. Tetapi dalam hal distribusi itu Tom Lembong tidak bersalah karena tidak involved di situ. Mhm. Yang dikatakan adalah PPI bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta. 8 perusahaan swasta, betul. 8 perusahaan swasta itu memproduksi gula kristal putih. Ya. Nah, 8 perusahaan swasta ini memang tidak bisa mendistribusikannya kecuali melalui perusahaan distributor. Mhm. Ya, salah satunya adalah misalkan PPI gitu kan. Kadang-kadang mereka itu harus memberikan kepada distributor. Nah, PPI mengatakan, oke, saya bisa mendistribusikannya, lalu dengan menyebut itu, lalu ada fee. Mhm. Nah, fee-nya itu padahal masuk ke PBI, Itu tapi dianggap itu ada selisih harga antara fee dengan kenaikan harga itu. mhm. Padahal itu Nah, proses itu kan bisnis, bisnis biasa ya itu ya sebenarnya ya. proses bisnis biasa gitu kan. Kalau Mhm. memang ada kickback, ada itu ya di situ ranah itu Nah, yang ditangkap ya, kan gitu kan. betul, betul. Tidak ada urusannya dengan pemberian izin impor tadi gitu. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Nah, ini framing aja Ya, ya, untuk ya. mencari-cari kesalahan. Oke. Oke, jadi dengan cara seperti ini kalau dijadikan semacam pleidoye atau udah selesai ini barang ya. Sudah selesai, sudah Ya, selesai. oke. Nah, itu argumennya udah sampai di situ ya, Mas Antoni ya. Anda menyatakan Ya, bahwa ini bukti kuat bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Nah, kalau gitu ya, kita tentu masuk aspek politiknya dan kalau begitu, kalau udah dari sisi hukum udah cukup kuat ini. ya. Ya, gimana tuh? Apa yang terjadi kalau begitu? Ya, kita kan lihat bahwa begini, ini kan penyidikan Ya, ini kan bukan baru-baru saja. ya, Ini yang saya dengar, ini penyidikan ini perintah apa sprindiknya itu turun katanya Oktober 2023. betul. Hmm, Pada katanya. saat itu Tom Lembong sedang mendampingi atau menjadi co-captain tim suksesnya Amin. Katanya belum kalau kata jaksa itu belum belum dia belum jadi timnas gitu. Tapi walaupun dia belum, tapi kan orang semua tahu bahwa dia sudah mendampingi Anies Baswedan, itu kan formalitas saja ketika jadi timnas itu kan gitu. Sudah lama itu bahwa Ya, dia mendampingi Anies, iya, sudah betul. tahu dia Ya, mendampingi mana apa segala, ya, itu tinggal tunggu waktu bahwa ya, itu koordinasi dengan beberapa ya, partai dan Tom betul. Lembong adalah masuk tim inti kan gitu kan. Betul. Nah, itu dia. Dan semua orang tahu Hmm. bahwa Tom Lembong itu memainkan peran penting kepada Yes. yang punya network Hmm. di luar negeri dan juga di dalam negeri. Hmm. Nah, ini yang kemudian jadikan sprindik. Pertanyaannya itu adalah, nah saya berpendapat salah satu ini adalah sprindik tentu saja menteror. Kalau itu belum dijadikan apa namanya sebelum secara resmi ditunjuk sebagai co-captain, Hmm. artinya apa Mas Hersu? Hmm. Artinya Kejaksaan Agung juga mengatakan atau mengakui sprindik ini adalah sebagai bagian tanda kutip teror untuk Anda jangan masuk tim loh.
Oke. Jadi Kan tetap gitu aja kan ya. ya. Tetap aja itu Kita ya. bisa interpretasikan ke situ kalau justru Ya. Kejaksaan Agung mengatakannya seperti itu kan Ya, gitu kan. dia menyatakan begitu. Tapi ya, tetapi kemudian dia tetap menjadi kesana. Oke, 8 bulan, artinya Oktober sampai dengan Oktober 1 tahun, itu tidak diapa-apakan Tom Lembong. Oke. Tidak diperiksa, tidak diapa. Sprindik turun, tetapi itu juga mereka tidak mengetahui. Lalu kemudian pada Oktober, baru tanggal 8 Oktober kalau nggak salah, tahun ini, Tom Lembong baru diperiksa pertama kali. Mhm. Nah, terus beruntun tuh, beruntun. Lalu yang periksa keempat, dia langsung ditahan. Jadi sudah 3 kali gitu. Nah, ini faktor politiknya. Kenapa? Bahwa dia kok sekarang saat udah lewat pilpres dan sebagainya, kenapa masih Ya, ditersangkakan? itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat, ya pertama kita tahu bahwa kalau Anda melawan, kapanpun nanti akan saya ya lawan-lawan politik ini akan tetap untuk mengkriminalisasinya. Itu pertama. Dan kedua adalah saya mencurigai bahwa ini untuk 2029. Oke. Jadi ini untuk mematahkan 2029 dan oposisi. Satu-satunya oposisi yang kuat adalah Tom Lembong bersama Anies. Hmm. Saat ini kita Ya, tidak melihat lagi ada posisi yang kuat yang siapa lagi gitu kan. yang Nah, potensial juga maju pada Pilpres 2029 gitu ya. potensial maju dan kita sudah tahu sewaktu pilkada juga sudah digagalkan dan Betul. mungkin kita bisa kaitkan juga pemeriksaan pertama 8 Oktober itu juga mungkin terkait juga kita bilang ya dengan setelah dengan pilkada ini warning juga Ya, gitu ya, kan ya, ya, pilkada ya. Jakarta ya. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa ini potensi besar tidak ada lagi. Kalau ini diputus, maka basically Indonesia tidak ada oposisi lagi. Ya. Mhm. Nah, 2029 kepentingan siapa? Bukan kepentingan Prabowo. Bisa jadi kepentingan Gibran. Ya, 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 ya. Bisa jadi atau bisa dipastikan. Bisa jadi, belum bisa saya pastikan, Nah, tetapi kalau menurut mengambil contoh dari Mas Suryo, Roy baik, sorry. Suryo, ya 99,9% lah, Ya, ya. gitu Ya, oke. kepastiannya. Ya. Nah, Ya, jadi ya di situ. Jadi gamenya kalau menurut saya adalah di sini Jokowi melihat terus hmm. terang aja saya bilang bahwa di belakang ini semuanya adalah Jokowi. Karena Hmm. apa? Hmm. Karena Habibur Rahman Ketua Komisi 3 langsung mengatakan bahwa tolong kejaksaan memberikan gelar perkara bagaimana bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Hmm. Nah, Ya, ini kan menarik gitu. ya, ya. Habibur Rahman Ketua Komisi 3 dan Partai Wakil Ketua Gerindra, Umum Wakil Partai Ketua Partai Gerindra. Gerindra. Ya, ya, oke. Ya. Hmm. Nah, jadi kita lihat di sini Partai Gerindra tidak bermain di sini. Hmm. Justru ingin dan sebelum itu juga ada pernyataan Prabowo yang mengatakan Kejaksaan Agung, polisi jangan main ciduk-ciduk aja ya, jangan main ambil-ambil aja ya. Nah, itu ada pertanyaan, ada pernyataan begitu. Meskipun pernyataan itu dikaitkan dengan Pertamina dan PLN. Tetapi kan kita tahu bahwa Prabowo ini kan bukan orang yang awam politik kan gitu kan. Hmm. Juga dia kalau mengatakan begitu berarti dia intervensi kan. Ya. Jangan main ciduk-ciduk apa segala gitu kan. Kalau Hmm. kekuatan itu. Tetapi yang penting adalah message yang kita harus ambil dari pernyataan Prabowo itu. Hmm. Yaitu jangan ambil ciduk-ciduk saja. Kalau orang tidak bersalah apa segala, Anda salahkan itu main ciduk-ciduk aja. Kan itu intinya. Kalau bersalah ya silakan. Kan Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi. Nah, jadi pesan itu yang harus kita ambil. Jangan menciduk-ciduk aja, artinya Anda harus profesional terhadap penegakan hukum. Demikian Mas Ersu. Ya, nah ya ini menarik ya karena tadi Anda jelas menyatakan itu bahwa ini Pak Jokowi dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita kemudian lihat ini ya kasusnya sekarang ini pertanyaannya kenapa itu dilakukan di eranya Pak Prabowo? Kan harusnya kalau di eranya Pak Prabowo ya bukan tanggung jawabnya Pak Jokowi lagi. Kenapa Pak Jokowi masih disalahkan gitu? Tapi karena Anda sangat yakin tadi Pak Jokowi berarti ini bisa aja
bukan semacam pembusukan dong terhadap Pak Prabowo. Bisa dikatakan dampaknya ke situ. Kenapa saya mengatakan Pak Jokowi? Karena ini tidak ujuk-ujuk tanggal 29 Oktober kemarin itu Tom Lembong ditangkap seolah-olah dari pemerintahan Prabowo. Kalau Hmm. kita lihat seperti yang saya katakan, 8 Oktober itu diperiksa pertama. Hmm. 8 Oke. Oktober 2024 itu kan masih Jokowi. Siapa Ah, yang bisa memerintahkan jaksa itu kan gitu kan? ya, ya, 8 ya. Oktober, terus kalau nggak salah berapa Oktober lagi? 16 Oktober, kalau nggak Nah, salah ada lagi. Nah itu 3 kali gitu. Itu kan masih Jokowi semua. Terus ya. setelah itu vakum baru ditangkap. Hmm, Nah, hmm. baru setelah tanggal 29 ya mungkin ada vakum 2 minggu, ya mungkin juga kejaksaan mendapat tekanan juga dari Jokowi gitu. Oke. Kan kita tahu di situ kan masih ada 17 menteri Jokowi. Nah, Ya, ini ya, bahayanya ya, Prabowo masih ya, mengakomodir menteri-menteri yang dari Jokowi ini. Jadi ya. Jokowi melalui orang-orangnya di kementerian ini jadi masih bisa eh, apa memainkan dia punya eh, ya dia punya Kekuasaan. kekuatan. Ya, ya, ya. Loh, tapi jaksa juga masih jaksa eranya Pak Jokowi loh nih, Mas Antoni. Dia maka itu Hmm. jadi makanya masih tunduk perintah dia dan kita Ya. juga tahu KPK misalnya yang itu Hmm. juga masih beberapa ini kan masih era Jokowi semua gitu Ya, kan ya, masih belum ganti gitu. ya. Jadi memang penegakan hukum ini adalah masih garisnya adalah ke garis Jokowi. Ya, oke. Nah, ini jadi serius kalau itu seperti itu karena tadi Anda sampai menyebut soal Habibur Rahman dan sebagainya ya. Padahal Pak, ini kan sekarang saya juga tadi menyebut sekarang jadi sorotan media internasional. Sementara ini kan jadinya citranya di awal pemerintahannya Pak Prabowo itu jadi buruk sekali begitu karena dianggap menggunakan instrumen kekuasaannya untuk membungkam kelompok kritis gitu ya. Dan Pak Prabowo ini akan pekan depan akan terbang ke luar negeri. Jadi hal-hal gini pasti akan menjadi PR tersendiri buat beliau ketika ditanya oleh wartawan atau oleh kelompok-kelompok LSM di luar negeri. Gitu. Iya, ini yang harus kita juga meluruskan. Artinya kita mesti melihatnya secara objektif. Ya, Jangan sampai pemerintahan ini didiskreditkan, Prabowo didiskreditkan untuk kepentingan Jokowi dan untuk kepentingan Gibran. ya, Nah, jangan sampai di situ kita itu. Jadi kita harus netizen ini memang harus secara objektif melihat permasalahan ini secara utuh dan saya sendiri berencana untuk memang membeberkan atau membuat beberapa tulisan yang secara objektif bahwa ini tidak ada hubungannya dengan misalnya Prabowo gitu. ya, ya. Karena apa? Karena secara kronologis itu memang tidak ada gitu. Mhm, Tom Lembong itu yang saya katakan 8 Oktober sekian itu sudah dilalui semua sewaktu mhm, Jokowi. Nah, mhm. ini yang kita harus ini kan jangan sampai kita juga harus menjaga presiden terpilih ini apa presiden 2024 2029 ini jangan sampai terkena dampak-dampak negatif dan permainan dari Jokowi. Mhm, mhm, mhm. Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya si Habibur Rahman dengan menyatakan itu sebenarnya sinyal gitu ya. Tentu tapi mereka tentu tidak Gerindra tidak mungkin terbuka belak-belakan mempersoalkan itu ya. Karena hubungannya dengan Pak Jokowi begitu ya. Ya, saya rasa untuk sementara ini tentu saja itu signal-signal seperti Hmm. juga yang tadi saya katakan Prabowo mengatakan eh, Kejaksaan Agung, kepolisian, jangan ciduk-ciduk aja nih. Hmm. Kan Prabowo tahu kenapa dua institusi itu dikatakan begitu, karena ini masih garis-garis Jokowi kan gitu Ah, kan. Ini oke. adalah warning daripada Ya. Presiden Prabowo untuk menjaga, lu jangan main-main gitu. Yes. Nah, kita lihat game apa tahapan selanjutnya kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Antoni Budiawan, Managing Director dari PEPS ya. Ini menarik analisisnya dan fakta-faktanya. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Sampai ketemu lagi, Mas Tom. Siap. Terima Ya, kasih. ya, Mas Zul. oke. Sehat terus. Ya, sehat terus, Mas Antoni Budiawan ya. Sampai ketemu lagi. Demikian tadi pemirsa perbincangan saya bersama dengan Antoni Budiawan. Beliau adalah Managing Director dari PEPS, Political Economic Policy Studies. Saya sebenarnya sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.